Shalom teman-teman semua. Berikut ini panduan bagi kita untuk mengikuti ibadah online. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama-tama, siapkan dirimu untuk beribadah ya. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, ingat ya bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lainnya. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan pada papa mama kalian bila ada hal-hal yang kalian belum mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids Abi Matawai. Selamat ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik? Ya, ketemu lagi di bulan September dengan Kak Arlin dan Kania. Adik-adik, bulan September ini kita masuk dengan tema pengampunan. Oke adik-adik semuanya sudah siap belum ini kita mengikuti ibadah? Ayo semuanya duduk yang manis, kita mau fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita memulai ibadah online kita. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah melindungi kami dari malam yang gelap hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, mari semua kita bangkit berdiri, kita yel-yel Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes I am. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes I am. Yeay. Ayo adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu Kingdom Kids. Anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku
adik-adik silakan duduk semuanya. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyembah Tuhan, undang Tuhan masuk dalam hadirat adik-adik. Maka adik-adik semuanya tutup mata, kita akan menyanyi buat Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami anak sekolah minggu boleh beribadah dan kami sudah memuji Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini telinga kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar akan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami karena kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Sekolah Minggu
online Abi Matawai. Hari ini adalah minggu pertama di bulan September. Nah, adik-adik, pada bulan September kali ini kita punya tema adalah pengampunan. Ya. Dengan subtema pada minggu pertama ini adalah Allah mengampuni karena kebesaran dan kasih Allah bagi manusia. Nah, adik-adik, hari ini bersama dengan Kak Vena mau bertanya dulu. Adik-adik kalau masuk ke THR, setiap bulan Agustus kan ada THR ya, tapi bulan ini tidak ada THR. Atau ke taman bermain, atau itu harus punya apa adik-adik? Punya apa? Benar sekali, harus punya karcis atau yang biasa kita sebut juga dengan tiket masuk. Nah, kalau kita tidak punya karcis atau tiket masuk, kita tidak bisa masuk ke dalam tempat bermain atau ke dalam THR. Jadi kita harus beli tiket masuk. Nah, adik-adik, kalau mau masuk ke surga, kita tidak perlu tiket. Karena tidak pakai tiket adik-adik. Ya, karena tidak pakai tiket kalau mau masuk ke surga. Nah, adik-adik, ada cerita dalam Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia adalah seorang ahli Taurat, orang yang belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Nikodemus sangat mengerti semua aturan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang apabila mau masuk surga menurut hukum Taurat. Mungkin ya adik-adik pernah berpikir Nikodemus masuk surga karena dia belajar, dia mengerti dan melakukan hukum Taurat. Tapi waktu Nikodemus menemui Tuhan Yesus pada malam hari, Tuhan Yesus berkata pada Nikodemus bahwa tidak ada orang yang bisa melihat dan masuk surga kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti ahli-ahli di bidang lainnya, misalkan ahli teknologi, ahli matematika, dan lain-lain. Mereka sangat hebat dan mengerti apa yang mereka pelajari. Demikian juga dengan Nikodemus. Sebagai seorang ahli agama, tentu Nikodemus sangat mengerti tentang ilmu agama yang mempelajari kitab Taurat. Apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang untuk bisa masuk surga menurut hukum Taurat. Tetapi ternyata apa yang Nikodemus ketahui dan pahami tentang hukum Taurat tidak bisa membawa Nikodemus melihat dan masuk surga. Karena ternyata semua usaha dan perbuatan baik manusia, misalnya tidak menyakiti orang lain, berusaha hidup suci menurut manusia, memberi persembahan yang banyak, giat beribadah, menjadi pintar, dan lain-lain, itu semua tidak dapat membayar upah dosa, yaitu maut atau kematian. Tentu adik-adik masih ingat bukan? Adam dan Hawa tidak taat dan melanggar perintah Tuhan. Sejak saat itu, seluruh manusia telah berada di bawah kuasa dosa, dan upah dosa adalah maut, yaitu kematian selama-lamanya di neraka. Jadi, Kingdom Kids, berbuat baik karena ingin masuk surga itu adalah hal yang sia-sia. Karena ternyata segala perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan dan membawa kita masuk surga. Tentu adik-adik akan berpikir, kalau begitu bagaimana ya kita bisa diselamatkan, diampuni dan masuk ke dalam surga kalau semua usaha yang kita lakukan sia-sia?
Di dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai 24 di situ berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi seharusnya membuat seseorang berubah dari yang tidak kenal Tuhan menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Perubahan ini bukan supaya dilihat atau dianggap baik oleh orang lain, melainkan sebagai bentuk pertobatan dan pengakuan bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17, di situ Rasul Paulus berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Apabila adik-adik mau berubah. Nah, adik-adik mau berubah dari hal apa saja? Ayo, hal apa saja? Nah, adik-adik, apabila adik-adik ingin berubah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang tercatat dalam ayat di atas. Yang pertama, kita harus selalu berada di dalam Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari hukuman dosa, yaitu maut atau kematian kekal. Yang kedua, adik-adik, kita harus bersedia untuk diproses supaya menjadi ciptaan atau manusia yang baru. Proses itu kadang-kadang tidak menyenangkan karena kita harus belajar untuk menyangkal atau menolak kesenangan pribadi, sebab kesenangan pribadi bertentangan dengan kesenangan Tuhan, adik-adik. Yang ketiga, kita harus memberi diri diperdamaikan dengan Allah. Sebelumnya kita sering melawan perintah Allah, tetapi sekarang kita menjadi penurut dan pelaku firman Allah. Kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, tapi karena apa, adik-adik? Kasih Tuhan yang begitu besar kepada saya, Kak Vena, kepada adik-adik semua, kepada seluruh umat manusia. Karena kasih Tuhan itu saja kita bisa diselamatkan. Tuhan Yesus turun ke dunia, sendiri turun ke dunia untuk ambil setiap kesalahan kita, setiap dosa-dosa kita lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Berarti adik-adik, kita ini adalah orang-orang ciptaan Tuhan yang berharga. Jadi satu-satunya tiket untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya seluruh umat manusia. Dengan itu kita akan diselamatkan. Tapi jangan berbuat dosa lagi, adik-adik. Ya, setiap hari kita minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Oke, adik-adik, semua. Informasi persembahan Sekolah Minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 Buat adik-adik dan papa mama di rumah, ada tips dan saran dari Abi Matawai. Buatlah kotak persembahan atau celengan di rumahmu masing-masing. Adik-adik dapat mengisi kotak persembahan tersebut setiap minggu seusai ibadah sekolah minggu online. Nanti adik-adik dapat membawa kotak tersebut di akhir tahun 2020 ke sekolah minggu Abi Matawai ya. Tuhan Yesus memberkati.
Kingdom Kids, kita sudah belajar bahwa tidak ada tiket atau karcis yang bisa beli untuk masuk surga kecuali kita menerima kasih yang Tuhan Yesus berikan. Nah, berikut ini ada gambar. Adik-adik harus mencari jalan yang benar menuju kata Tuhan di tengah lingkaran. Selamat mencoba Kids Challenge minggu ini. Kirimkan jawaban gambar Kids Challenge-mu ke WA Abi Matawai 081 238 041 007. Jawaban yang benar akan ditayangkan minggu depan. Semua kita duduk yang sopan, kita berdoa. Ikuti Kavena berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami percaya kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa jadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah sekolah minggu online Abi